Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Hari ini yang mimpin doa siapa? Gilang. Oke, silakan Gilang maju ke depan. Sini Gilang. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan Kristen masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gilang silahkan duduk kembali. Baiklah, Pak Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Didengarkan namanya, yang saya sebut namanya, silakan diangkat tangannya. Asehab, Aisyah, Yolanda, Melinda. Oke, ada yang sakit? Oke, Levi. Oke, baiklah, untuk teman kita yang sakit, marilah kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan bisa belajar bersama kita di sekolah. Oke, selanjutnya silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat belajar kita. Oke, silakan diperhatikan. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Di sini ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Kita belajar tentang jenis-jenis lembaga perbankan. Yang diantaranya apa? Bank sentral. Oke, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar tentang perkembangan transaksi ekonomi digital, peserta didik mampu memahami peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Adapun asesmen atau penilaian yang Pak Guru lakukan pada pembelajaran kali ini, yaitu Pak Guru menilai anak-anakku sekalian dari keaktifan selama proses belajar mengajar. Adapun metode yang Pak Guru gunakan pada saat ini adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yang mana nanti kalian akan melakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari hasil permasalahan itu kalian akan tampilkan di depan teman-temannya. Oke, baiklah Pak Guru, ada pertanyaan. Di antara kalian, apakah ada yang pernah melakukan atau berbelanja secara online? Pernah atau sering? Pernah ya? Semuanya sudah pernah belanja secara online. Belanjanya di mana? Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop. Oke, bagaimana kira-kira pengalaman belanjanya? Seru enggak pengalaman belanjanya di TikTok Shop? Enak. Apa enak? Kenapa bisa dikatakan enak belanja di Shopee? Oke, gratis ongkir, murah, barangnya bisa sesuai. Meskipun kita tidak mengetahui wajah si penjualnya,
apakah penjualnya cewek atau cowok, kita tidak pernah tahu kan, tapi kita merasa nyaman ketika berbelanja di Shopee. Di samping itu barangnya bagus, murah, kita kan menginginkan barang yang murah, kualitasnya itu nomor 2, yang penting barangnya murah. Oke, Pak Guru akan menayangkan satu video pendek. Silahkan disimak baik-baik karena dalam video pendek ini itu ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertuang pada LKPD. Silahkan diperhatikan. Yang kursinya masih menghadap ke belakang bisa balik ke depan. Diperhatikan baik-baik videonya. Oke, disimak baik-baik. Ini proses yang membedakan antara transaksi secara digital dan tradisional. Silahkan disimak baik-baik. Ini masih kelas 3 SMP juga, sama seperti kalian. Nah, itu menggunakan apa? QR code. Gris ya, oke. Bentar. Oke. Oke lah, itu penampilan video pendek terkait perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Yang ditampilkan tadi mulai dari pembayarannya menggunakan QR code, itu pernah lihat enggak? Pernah, sering di warung-warung sering ada kan. Di Indomaret sering, itu merupakan transaksi di era digital. Baiklah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan transaksi ekonomi digital. Nanti setelah saya jelaskan, boleh kalian bertanya. Oke. Pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital mengacu kepada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan nilai dan produk baru. Transaksi ekonomi digital dapat dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan platform digital seperti internet, mobile device, dan jaringan elektronik. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi digital ini bergantung kepada teknologi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ekonomi digital itu bergantung kepada teknologi karena apabila tidak ada teknologi, kita tidak bisa melakukan transaksi ekonomi secara digital karena teknologi ini adalah perantara untuk melakukan transaksi. Dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sudah kita ketahui tadi, transaksi digital dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, murah, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada juga dampak negatifnya. Tadi dampak baiknya, sekarang dampak yang buruk-buruknya. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses internet dan perangkat elektronik yang memadai sehingga dapat menimbulkan kesenjangan digital. Artinya di daerah kita ini, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, tidak semua daerah terjangkau oleh internet. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau internet. Baiklah, sebelum kita lanjut, silakan berdiri, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya di sini, ikuti apa yang Pak Guru katakan. Paham? Ikuti apa yang Pak Guru katakan. Oke, kita contohkan. Oke, pegang mata, pegang kepala, pegang telinga, pegang mata lagi. Ayo fokus, kita ulangi sampai semuanya bisa fokus. Kalau tidak fokus, kita lanjut sampai fokus semua ya. Oke, pegang hidung. Jangan tersinggung ya. Oke, pegang hidung. Pegang mata, pegang kepala, pegang hidung kembali. Oke, mantap, sudah fokus. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah, kali ini Pak Guru akan membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Oke, silakan. Untuk kelompok keempat. Oke, silakan dilihat. Boleh kalian dibuka bukunya itu. Di LKPD-nya juga itu ada sebagian materi-materi yang Pak Guru sudah
tampilkan di LKPD-nya. Di buku paketnya juga itu kita ada di halaman 100 tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh. Dari kelompok mana dulu? Satu. Oke, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu tentang dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi? Perkembangan teknologi telah mengubah secara signifikan cara orang melakukan transaksi ekonomi, yaitu munculnya transaksi digital seperti e-wallet dan aplikasi pembayaran digital yang memudahkan orang melakukan transaksi tanpa uang tunai. Hal ini membuat pembayaran lebih cepat, praktis, dan efisien, baik untuk transaksi kecil sehari-hari maupun untuk pembelian besar. Itulah pembacaan hasil analisis dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, jika ada yang ingin bertanya silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan transaksi ekonomi di era digital? Transaksi ekonomi di era digital adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara daring, menggunakan teknologi digital seperti internet dan aplikasi pembayaran. Oke, bagaimana? Oke. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ada pantun-pantunnya lagi di akhir penampilan diskusinya. Oke, untuk kelompok selanjutnya dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu tentang dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi? Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memungkinkan masyarakat membeli dan menjual barang secara online. Ini mengubah cara berbelanja dan transaksi fisik di toko menjadi transaksi digital yang lebih efektif. Itulah pembacaan hasil analisis dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, yang ingin bertanya? Oke, silakan. Siti Nur Aisyah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Keunggulannya meliputi kemudahan akses, kecepatan, kenyamanan, dan stabilitas waktu serta tempat. Oke, bagaimana? Oke, sudah jelas. Ya, itulah penampilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Burung pelikan, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu tentang dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi? Peningkatan aksesibilitas internet dan perangkat mobile, lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan dan melakukan transaksi tanpa batasan lokasi. Ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti
berbelanja online atau mengakses layanan perbankan. Itulah pembacaan dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Oke, siapa? Oke, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisa dari kelompok 3, kami ingin menanyakan apa saja risiko yang dapat terjadi dalam transaksi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 3. Risiko transaksi digital meliputi keamanan data, penyimpanan online, dan kerugian akibat kesalahan transfer atau sistem. Oke, bagaimana yang bertanya? Oke, sudah jelas. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan duduk kembali. Baiklah, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil analisa dari kelompok kami, yaitu tentang dampak perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara orang melakukan transaksi ekonomi. Keamanan dan privasi data yang memperkuat kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online. Meskipun demikian, ancaman peresetan dan penipuan juga meningkat, sehingga keamanan digital menjadi perhatian utama dalam transaksi ekonomi digital. Itulah pembacaan hasil analisa dari kelompok kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait analisa dari kelompok 4, saya ingin menanyakan apa yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi digital oleh orang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi digital agar tetap aman. Pastikan koneksi internet aman, gunakan kata sandi, dan hindari membagikan informasi pribadi atau kode OTP kepada pihak lain. Oke. Bagaimana penanya? Jelas. Oke. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk dulu kelompok 1. Oke. Penampilan dari keempat kelompok ini sudah sangat bagus. Di sini kita akan mengetahui peran masyarakat. Apa sih peran masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital? Yang pertama itu peran masyarakat adalah meningkatkan literasi digital. Di mana di dalam masyarakat meskipun sebagian masyarakat ibu-ibu atau bapak-bapak sudah memiliki masing-masing handphone, telepon, atau HP dan segala macam, yang HP-nya canggih meskipun pakai iPhone dan segala macam, tipe yang keluaran baru, yang memiliki penyimpanan 16 GB dan segala macam, tapi ketika tidak mampu diaplikasikan dengan baik, sama dengan 0. Jadi itu ini kemampuan literasi digital ini harus ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan meningkatnya atau bertambahnya usia kita bisa mengetahui semua perkembangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita jangan mau ketinggalan. Orang bisa TikTok begini-begini, oh kita juga ikut, tidak jadi masalah. Kita ikut TikTok Nah, tapi maksud saya begini, di TikTok itu pemanfaatan TikTok itu bisa kita manfaatkan sebagai wadah atau tempat untuk memasarkan dagangan. Jangan hanya entah apa, ya kan? Biasa TikTok kayak gitu. Sampai di sekolah baru buka baju sudah bertiktok, sampai lupa makan, akhirnya kena penyakit mah. Gara-gara TikTok dia bisa jadi mah. Oke, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran kita, yaitu apa? Mengetahui peran masyarakat dan negara. Nah, negara perannya apa sih kira-kira peran negara dalam perkembangan transaksi ekonomi di era digital? Apa? Salah satunya
yang memfasilitasi dalam hal apa? Yang menyediakan akses internet. Itu bukan tiap pribadi yang menyediakan akses internet, tapi negara yang akan menyediakan akses internet untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Meskipun kita punya HP, tidak ada akses internet, itu sama aja dengan nol. Nah, banyak hal-hal lain yang perlu kita pahami. Tidak hanya di Shopee, tidak hanya di Facebook, tidak hanya di Lazada, TikTok Shop, dan segala macam. Di marketplace itu yang ada di HP kita itu juga bisa melakukan transaksi secara online. Ada enggak di HP kalian marketplace? Ada. Di marketplace itu semuanya sudah ada dijual. Mulai dari tomat sampai batu bata itu semuanya ada di marketplace. Ada HP, ada motor, dan segala macam. Pernah lihat motor saya? Yang New Sporty merah. Nah, itu hasil dari marketplace itu. Itu saya beli bekas, harganya itu masih 6 juta di marketplace. Oke, saya tes di Balikpapan, mantap, keren lumayan. Buat nanya sampai ke rumah 1 bulan saya pakai, alhamdulillah sudah macet-macet. Dan hampir tiap bulan itu masuk bengkel. Hampir tiap bulan masuk bengkel, akhirnya saya berinisiatif untuk mencari penggantinya. Nah, mulai dari peran masyarakat, peran negara kita sudah mengetahui. Oh, ternyata ini perannya masyarakat, ini perannya negara. Jadi masyarakat ini tidak terlalu dituntut, perannya harus seperti apa, seperti ini. Masyarakat cukup bagaimana meningkatkan literasi digitalnya. Itu masyarakat kita tidak dituntut untuk silakan bangun tower di pinggir rumahnya masing-masing. Tidak. Kita tidak dituntut untuk membangun tower jaringan di pinggir rumah kita masing-masing. Tidak, kita hanya disuruh belajar. Susahnya ya, padahal kita disuruh belajar. Masih banyak loh. Orang tua kita sudah video call begini, masih aja begini, halo, ya kan, masih banyak kelihatan, padahal ini mukanya, yang teman kita video call di sini, cuma ngelihat bukan telinga kita. Itulah orang tua masih belum terlalu paham terkait perkembangan teknologi di era digital ini. Oke, di situ ada yang ditanyakan terkait ini? Tidak ada. E-commerce tahu enggak e-commerce? Oke, belum tahu e-commerce. E-commerce di sini adalah transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui platform seperti marketplace. Marketplace. Iya kan tadi marketplace kan? Berarti termasuk e-commerce juga marketplace toh? Iya, termasuk e-commerce itu marketplace. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira di antara kalian ada enggak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Karena Pak Guru sudah menyampaikan ini yang itu. Oke, dari kalian ada enggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, silakan. Nanti Aisyah. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Transformasi dan dinamika transaksi ekonomi dalam era digital membuka banyak peluang atau tantangan. Adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Oke, itulah kesimpulan. Beri tepuk tangan dulu temannya. Oke, dari penampilan kalian tadi, mulai dari awal keaktifannya kalian, mulai dari awal kita masuk ke kelas ini, kita melakukan apalagi namanya menganalisis sebuah masalah yang ada pada LPTK sampai menyelesaikan masalah tersebut dan menampilkan di depan teman-temannya, itu sudah sangat bagus. Silahkan ditingkatkan lagi, mudah-mudahan kedepannya ini berkembang semakin hari semakin bagus. Karena ada pepatah mengatakan mungkin batu tidak akan pecah pada pukulan pertama, kedua, dan ketiga. Bisa saja batu itu pecah pada pukulan yang ke-10, tapi bukan berarti pukulan pertama, kedua, sampai ke-9 ini tidak ada artinya. Pukulan 1 sampai ke-9 itu adalah sebuah proses untuk bisa memecahkan batu itu, sehingga dia pecah pada pukulan ke-10. Sama dengan pembelajaran kita hari ini, mungkin hari ini masih ada yang belum terlalu aktif, masih ada yang mainan dan segala macam pada saat proses diskusi berjalan. Itu tolong diperbaiki ke depannya, karena itu adalah sebuah proses. Bisa jadi hari ini belum terlalu aktif untuk bisa berkontribusi di dalam pembelajaran, tapi besok atau suatu saat nanti kalian bisa tampil seperti teman-temannya di sini, tidak perlu malu. Dia akan tampil lantang, percaya diri bahwasanya apa yang dia dapatnya itu sudah benar untuk dia sampaikan kepada temannya. Oke.
dari pelajaran kali ini, Pak Guru ada stick note, nanti Pak Guru akan bagikan ke kalian. Silahkan ditulis bagaimana pengalaman belajar hari ini. Ini ada pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaannya, nanti yang silahkan dikeluarkan pulpen, silahkan ditulis bagaimana pengalaman belajar hari ini. Menyenangkan atau membosankan. Oke, silakan ditulis. Silakan Gilang ditulis. Selanjutnya setelah kalian tulis, silahkan ditempel di depan papan tulis. Oke, yang sudah boleh dibawa ke depan. Oke, silakan. Ini merupakan gambaran pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Oke, menyenangkan atau apa? Sepulang dari sekolah di sini langsung melakukan transaksi atau belanja di Shopee dan segala macam. Oke, kita akan pilih salah satu. Kita akan baca dulu dari sini dulu. Oke, ini dari Ersyanda. Oke, silakan ditempel. Oke, dari Ersyanda, bagaimana pengalaman belajar hari ini, menyenangkan atau membosankan? Jawabannya menyenangkan. Sebutkan apa yang sudah dipahami terkait transaksi ekonomi di era digital, yaitu tentang informasi dan dinamika transaksi ekonomi dalam era digital. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ke depan agar pembelajaran lebih bermakna? Yaitu lebih giat lagi belajar, kalau bisa ditampilkan video pembelajaran agar lebih bersemangat dalam belajar. Oke, itulah gambaran pembelajaran kita yang diwakili oleh salah satu teman kita. Karena kalau saya bacakan semuanya ini, saya rasanya waktunya tidak mencukupi. Oke, karena belajar kita hari ini terbilang sudah selesai, boleh kita berdiri dulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking, diperhatikan baik-baik. Yang masih pakai tas, silakan dibuka dulu tasnya, kita belum pulang, kita masih ice breaking dulu. Oke, tadi ikuti apa yang anak-anakku dengar. Silakan sekarang ikuti apa yang anak-anakku lihat. Oke, contohkan tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah. Oke, bisa? Tangan di samping. Diperhatikan, ikuti apa yang kalian lihat, bukan yang Pak Guru katakan. Ayo goyang. Stop. Oke, silakan duduk kembali. Oke, pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai akhir itu sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan setelah kita kembali ke rumah, kita dapat menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini. Selanjutnya, ada yang tahu enggak kita akan belajar apa di minggu yang akan datang? Ada yang tahu? Apa? Oke, minggu depan kita akan belajar tentang literasi finansial. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru anggap cukup sekian. Mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam keadaan selamat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang pimpin doa? Oke, silahkan Gilang, pimpin doa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke lah, itulah pembelajaran kita hari ini, cukup sekian. Jika ada kata-kata Pak Guru yang menyakiti hati kalian, Pak Guru mohon maaf. Kurang dan lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya dikumpulkan. Boleh istirahat. Oke.